bisa menerima dengan bunga-bunganya gitu. Tapi kan tujuan orang ini kan bukan mencari uang, mau memenjarain kita, mematikan karirnya, merusak dia, merusak turunannya, merusak segalanya. Secara ekonomi, secara sosial, secara psikis, nama baik semua dirusak. Padahal dia diselamatkan oleh Nikita saat itu. Gitu. Coba pikirkan ke situ. Apakah kita ingin jadi manusia seperti itu? Sejahat itu kita? Jangan. Jangan seperti itu. Kenapa? Baru sadar semua ini. Dari dulu aku mau ngajarin mereka ngomong kayak gini, tapi mereka belum ngomong. Oh, kenapa nggak ngomong gini? Kenapa nggak ngomong ini, Jaga? Ajar bang. Udah cukup? Belum. Abang ini banyak yang perlu nih. Bang, tapi kan gini bang. Ini kan dakwaan pemerasan, tapi pelapor sendiri bilang ini karena dia dihina bang, dihina. Kalau dia meras, gua abu-abu, dihina abu-abu, terus kalau itu dia unsur kenapa pemerasan bang? kalau dia meras dari awal dia udah laporin. Ini udah lebih dari 6 bulan kan? Iya. Setahun lagi. Setengah tahun lah. Setengah tahun masa ada orang diperas setengah tahun. Ya kan? Gugat aja, kamu tidak layak menerima uang ini. Nanti hakim memutuskan harus diganti dengan bunga sekian persen, dengan harga emas sekian, kan untung dia. Sekarang uang mau juga, menjarin orang juga, ngejek juga orang, ngumpulin buzzer juga, rame-rame hajar mereka juga, kan gitu yang terjadi. Terus lu mau dinilai sebagai manusia apa? Manusia hebat. Bisa ngasih uang 4 miliar, ambil lagi, pakai pengacara, pakai bahasa macam gini, lu kaya lagi, orang masih menderita gitu. Itu yang hebat, enggak kan? Ya kalau mau ya udah penjara aja, tenang-tenang aja, nggak usah dikumpul, nggak usah dapat, nggak usah lagi mau melegalkan semua produk dan segala macam dengan cara-cara seperti itu. Enggak. Kalau bagi saya kalau namanya penjahat ya penjahat, ya kan? 10 kebaikan tidak akan merusak satu keburukan. Bang, kalau asas manfaat itu berarti ada kerjasama kedua belah pihak bang ya? Tadi bang bilang ya, asas manfaat ini ngasih ini. Oh iya dong, kan? ya. Kalau misalnya, satu pihak melanggar kerjasama itu gimana bang? kita tidak pernah melanggar. Justru kita melaporkan si RG nih karena melanggar kerjasama itu bang. Ya. Jadilah PMH bang. Enggak, harusnya dari Perbuatan awal. melawan hukum. Harusnya kan menurut Sidang Mahkamah Agung juga kalau ada perkara yang perdata kan harusnya ditunda dulu pidananya, diselesaikan secara perdata. Kalau memang dinyatakan memang ada namanya jasa broker, kan di broker dengan perdata ada juga. Ya minimal 2,5%. Kalau dikasih 5 miliar dan disepakati baik secara lisan maupun tertulis, tidak ada komplain, kan tidak ada masalah. Dan itu ada aspek norma sosial dan susila dan undang-undang. Yang mana norma dilanggar, pembayarannya secara legal kok. Justru dia kalau sudah menyerahkan tidak membayar pajak ya justru dia dianggap ilegal kan. Kalau kita taruhlah ya dianggap menerima juga dan dia sudah menebus dengan cara-cara seperti itu, uangnya udah disita, kan kasihan gitu, kasihan. Ini kita ini emang pengetahuan hukumnya kurang gitu, jadi tidak ada yang mengajarkan dia saat itu ketika menghadapi hal seperti ini. Bagi dia mungkin orang itu gara-gara pernah bayar 4 miliar takut banget sama dia gitu, kita nggak takut gitu, harusnya kan dia harus hadapi kalau memang itu sebagai jasa dia untuk memperbaiki produk atau ambasador brand ambasador daripada perusahaan itu, dia harus cara-cara seperti itu, jangan dia melawan gitu. Karena kalau salah satu di antaranya curang, saya pribadi nggak pernah melihat orang sukses, orang yang curang tuh sama saya sukses, nggak pernah saya lihat. Pasti mesti mending saya hajar dia. Kalau saya hajar dia masih bisa ngelawan saya. Kalau udah saya nggak hajar dia, saya tinggal berdoa, udah tumbang mereka. Berarti bang, maaf bang sekali lagi bang, kan pernah ada yang bilang abang dulu pernah bertikai bang ya dengan Nikita ya. Sekarang abang dulu ikhlas bang ya, bener ya dari hati bang ya. Dulu Nikita kan mulutnya itu kan kurang ajar dulu gitu. Sekarang ya udah. Kemarin ada juga kura-kura ninja mau bela dia, tapi kan keduluan kura-kura ninja dihukum itu. Gimana kura-kura ninja mau membela Nikita, di kura-kura ninja juga masuk penjara ya? Kura-kura ninja. Oke, proses. Udah.
Oke, terima kasih Bang Farhat. Oke, teman-teman, itu tadi pandangan hukum dari Bang Farhat yang terang-terangan membela seorang Nikita kalau Nikita nggak bersalah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nikita. Farhat Abbas, lu amnesianya udah kembali ya? Kejedot ya? Kejedot di mana tuh kembali amnesianya? Dulu waktu pertama Nikita Mirjani masuk, lu ngebela Nikita Mirjani habis-habisan ya. Terus setelah itu diundang Sinepos ke rumahnya. Tiba-tiba lu amnesia, maki-maki Nikita Mirjani. Segala macem, tek-tek bengek keluar. Sampai isian kadut lu keluar semua. Sekarang udah kejedot lagi, udah balik lagi. Karena apa? Karena Nikita Mirjani mau keluar. Lu ngomong aja digedein, Farhat Abbas, bacot lu. Si Agus aja, lu bergrup sama si itu, si Rapi ya. Si Agus aja, lu kasusnya nggak kelarin, ngundurin diri, ya. Akhirnya si Agus kan kalah sama Teh Nopi, ya, di pengadilan. Maka dari itu jangan banyak bacot, Farhat Abbas, ya. Tahu lu ada dendam pribadi sama Nikita Mirjani dulu, waktu sama Hotman Paris. Udahlah, nggak usah cari muka, pengacara nggak berguna, ya. Banyak cocot Farhat Abbas, kemasukan angin tempo hari. Akhirnya kan sama mereka nggak dianggap. Akhirnya bilangnya katanya ada yang ngejelek-jelekin dia sama sama temannya si Nikita Mirjani. Lu ngomong apa, Suro? Ya, sakit jenderal nggak ada yang nganggap, pengacara nggak laku.